Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ibadah atau kebaktian sore hari ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Mari Bapak dan Ibu, kita mau mempersiapkan hati kita mau memulai ibadah kita. Tema kebaktian hari ini adalah True Hope. Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya sumber pengharapan sejati kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian, Kaulah Harapan.
Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup setiap kami. Kalau pada sore hari ini Tuhan kami boleh datang ke hadapan Tuhan baik secara offsite maupun online Tuhan. Hari ini kami mau bawa hatinya kami untuk beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami, biar Tuhan Yesus yang pimpin kebaktian ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar sungguh Tuhan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan Tuhan. Biar hari ini kami boleh belajar Tuhan, untuk kami terus berpegang sama Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya sumber pengharapannya setiap kami Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, biar sungguh Tuhan kami mau nyatakan Engkau adalah pengharapan sejatinya kami Tuhan. Hari ini kami mau serahkan semua ke dalam tangannya Tuhan, memberkati setiap pelayan Tuhan, memberkati setiap peralatan yang digunakan semua Tuhan, juga buat setiap guru dan karyawan yang mengikuti ibadah ini Tuhan, biar sungguh kami boleh merasakan Tuhan, lebih lagi Tuhan dinyatakan Tuhan lewat ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangannya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, buat Bapak Ibu guru, karyawan yang mengikuti ibadah kebaktian hari ini. Sekalipun di tengah-tengah masa yang sulit ya Bapak Ibu ya, di tengah-tengah ketidakpastian, ya di tengah-tengah masa pandemi, mungkin kita mengalami juga banyak permasalahan yang ada gitu ya. Tapi hari ini kita diingatkan kalau kita punya satu-satunya pengharapan sejati, kita di dalam Tuhan gitu ya. Kita selalu mempunyai pengharapan untuk melewati setiap musim kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ya, mari sama-sama saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau angkat satu pujian Allah sumber kuasa. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan namun yang pasti Kau tetap selamanya. Ya, baik Bapak dan Ibu, saya persilakan kembali untuk duduk. Sebelum masuk dalam doa pengakuan dosa, kita mau sama-sama menyanyikan sebuah pujian, Tuhanku bila hati kawan. Ku bila hati kawanku terluka,
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang pada Tuhan di dalam pengakuan dosa kita pada saat ini. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Mazmur 79 ayat 8 sampai 9. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami, kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mari kita datang bersama-sama, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa segala pengakuan kami di hadapan Bapa yang penuh dengan kasih yang besar, di hadapan Kristus yang penuh dengan anugerah, dan di hadapan Roh Kudus yang adalah penghibur kami yang sejati. Kami mengakui ya Tuhan kegagalan kami sebagai murid Kristus, yang seharusnya kami setia, kami sungguh-sungguh sepenuhnya mengasihi, dan kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tetapi kerap kali dalam kehidupan kami Tuhan, realitanya kami jauh dari berpaut kepada Tuhan. Kami seringkali mementingkan diri, kami seringkali menunjukkan apa yang kami nyatakan di hadapan Tuhan, dan dengan apa yang kami lakukan itu seringkali bertolak belakang atau kontras di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang melihat kedalaman hati kami yang paling dalam. Tolonglah kami Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami, dan biarlah kami ya Tuhan sungguh-sungguh kami mau diperbaharui kembali oleh Engkau, dan kami mau dengan sungguh-sungguh mau menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Engkau ya Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami ya Tuhan, kami sekali lagi memohon rahmat dan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah pengampunan dari Tuhan, dan inilah berita anugerah dari Yesaya 44 ayat yang ke-22. Mari kita membaca bersama-sama. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya undang kita berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan di segala tempat. Mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudari silakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Ajarku Mengerti. Ajarku
Untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini bersyukur karena kita boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dan Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun Tuhan, kami serasa jauh dari teman-teman, dari saudara-saudara kami. Tapi kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami. Bahkan Tuhan, Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada bersama-sama kami di dalam segala situasi, di dalam segala musim. Kami sungguh mengucap syukur. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh berbicara secara pribadi, lepas pribadi kepada kami, boleh menguatkan kami, boleh menghiburkan kami, dan boleh memberikan pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini, sore ini kita akan merenungkan satu tema yaitu True Hope. Bahannya dari Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Ketika mendapatkan ayat ini, bagian firman Tuhan ini, saya sangat bersukacita. Dan semakin saya membaca, sudah lama ya ayat ini diberikan sebagai bahan, semakin saya membaca, saya semakin mengagumi Tuhan. Ayat-ayat ini seolah-olah berbicara luar biasa. Bahkan kemarin ketika saya mengulang lagi, saya membaca lagi, ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Dan sore ini saya ingin sharingkan ayat-ayat ini supaya Bapak Ibu pun juga bisa merasakan kekuatan dan kasih kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah sebelum kita baca firman, Bapak Ibu, sore-sore begini panas ya, tadi di BSD hujan, tapi begitu masuk Jakarta, apalagi di daerah sini, itu panas. Nah ketika Bapak Ibu melihat gambar ini, apa yang Bapak Ibu lihat? Jeko kata, gambar apa Bapak Ibu? Coba nextnya. Memang Bapak Ibu ini jam-jam lapar ya, sehingga lihat ban itu kelihatannya seperti donat gitu ya. Nah satu lagi, ini apa ini Bapak Ibu? Jus apa? Jus kale. Apalagi? Lagi panas ini ya, wah minum ini kayaknya segar sekali gitu ya. Apa ini? Silakan. Iya, ini sebenarnya sunlight Bapak Ibu. Kita melihat, wah ini kayaknya jus yang menyegarkan, tapi jangan sekali-sekali diminum ya. Aduh gue di PHP ya, ini bahasanya itu seringkali dipakai ya, PHP. PHP apa? Pemberi harapan palsu. Nah, di dunia ini begitu banyak harapan-harapan yang dijanjikan, yang ditawarkan. Tetapi kalau kita nggak hati-hati, ternyata banyak harapan-harapan palsu yang ditawarkan. Tapi sore hari ini saya ingin sharingkan, ini bukan PHP, bukan harapan palsu, tetapi yang saya ingin bagikan adalah harapan yang sejati. True hope. Mari kita bersama-sama membuka Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Untuk memudahkan kita, Bapak Ibu, Mazmur 73 ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dari Mazmur 73 ayat 1 sampai 12. Mazmur 73 ayat 1 sampai 12 itu saya berikan tema, judulnya adalah kondisi orang fasik dan iri kepada orang fasik. Jadi bagian itu kondisi orang fasik, kita akan belajar tentang kondisi orang fasik dan iri kepada orang fasik.
Mari kita baca bersama-sama. Mungkin yang saya akan baca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu bisa membaca ayat yang genap. Ayat ganjil akan saya bacakan, pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kencokokan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ini bagian yang pertama. Kondisi orang fasik dan iri kepada orang fasik. Kemudian di bagian yang kedua, Mazmur 73 ayat 13-20, di sana saya memberikan bagian yaitu kondisi Asaf dan melihat realita akhir hidup. Mari kita baca kembali secara bergantian. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Nah, kemudian bagian yang ketiga ayat 21-28 saya berikan judul pengharapan dalam penderitaan dan kesulitan. Mari kita baca sekali lagi bergantian. Karena hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kitab Mazmur 73 itu dituliskan sebagai Mazmur Asaf. Nah, pertanyaannya adalah siapakah Asaf itu? Asaf kita ketahui di dalam 1 Tawarikh bahwa Asaf itu merupakan seorang Lewi, dia dari keturunan Gerson. Dia ditunjuk oleh kepala orang Lewi sebagai penyanyi utama dan memakai ceracap, dia memainkan ceracap ketika tabut
dibawa ke Yerusalem. Itu semua tertulis dalam 1 Tawarik. Dan kemudian Daud mengangkat Asaf ini sebagai kepala paduan suara dalam kebaktian. Jadi dia diangkat menjadi kepala paduan suara. Dia menyanyi di hadapan kemah suci atau kemah pertemuan sebelum bait Allah dibangun oleh Raja Salomo. Dan Asaf, kalau kita lihat di dalam Mazmur, dia menuliskan Mazmur 50 dan kemudian Mazmur 73 sampai 83. Itu yang dia tuliskan. Nah, di dalam Mazmur 73 ini dibandingkan bagaimana orang benar itu mencari wajah Allah, tetapi orang fasik itu senantiasa menjauh dari Allah. Orang benar suka dekat dengan Allah, tetapi orang fasik itu meninggalkan Allah. Orang benar itu mendekat, tetapi orang fasik itu menjauh dan dia tidak mencari Allah. Ini perbedaan yang di awal ditunjukkan oleh Asaf. Bagaimana perbandingan orang-orang benar dengan orang-orang fasik. Bagaimana dengan orang-orang yang mengasihi Allah dan orang-orang yang menjauhi Allah. Nah, saya tuliskan di situ, jika kita sungguh-sungguh anak Allah, pada saat kita percaya kepada Kristus, maka kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, dan seberapapun masalah yang terjadi, entah dia jatuh, entah dia menderita, entah dia dosa besar, entah dia menyakiti hati Allah dengan berzina, dengan ilah-ilah lain. Tapi jikalau dia adalah anak Allah yang sejati, maka Roh Kudus yang ada di dalam dirinya itu akan menuntun dia dan membawa dia kembali kepada Allah. Ya. Nah, di permulaan ayat dari Mazmur 73 ini sungguh mengejutkan. Dikatakan di situ Asaf memakai tentu saja Allah itu baik bagi Israel, bagi orang yang bersih hatinya. Kata sesungguhnya di dalam ayat yang pertama kita melihat sesungguhnya itu dipakai kata Ibrani ak yang berarti surely. Artinya tentu saja. Dan ayat ini dipakai 3 kali. Kata ini dipakai 3 kali dalam ayat 1, ayat 12, dan ayat 18. Biasa kalau kita belajar Alkitab, belajar satu perikop, kita harus melihat kata-kata apa yang sering digunakan. Dan kata sesungguhnya ini cukup penting karena sampai diulang 3 kali. Kata surely itu dapat kita artikan tentu saja. Tentu saja Allah itu baik bagi orang Israel, bagi orang yang bersih hatinya. Jadi ayat 1 ini merupakan kesimpulan. Asaf ini membuat kesimpulan. Di awal dia membuat satu kesimpulan yang meyakinkan, yang berasal dari iman yang teguh. Ketika dia menuliskan itu, dia menuliskan kesimpulan di awal bahwa itulah pengalaman pribadi, pengalaman rohani secara pribadi. Kata hati yang bersih itu memiliki arti taat dan setia kepada Allah. Hati bukan hanya sebagai pusat emosi, tetapi juga di sini diartikan pusat pikiran dan keinginan. Maaf, boleh saya copot aja ya, mengganggu. Jadi kata hati yang bersih di sini, seringkali kalau kita, orang jatuh cinta, hati ya, masalah hati. Biasanya yang dipikir apa? Katanya ada, kalau orang jatuh cinta, kucing serasa coklat, gitu ya. Itu artinya apa? Artinya pikirannya udah dibutakan, dia udah nggak bisa membedakan kucing atau coklat. Dia pikir ini rasanya sama gitu, ya, serasa coklat.
Tetapi ketika dikatakan di sini, ketika pemazmur menuliskan hati yang bersih, itu bukan hanya secara emosi atau perasaan sehingga pikirannya semuanya dibutakan. Tetapi di sini ketika mengatakan hati, itu menyebutkan hati bukan hanya pusat emosi tetapi juga pikiran dan keinginan. Hati yang bersih, ketika Asaf ini mengatakan orang yang bersih hatinya, tentu saja Allah baik bagi orang yang bersih hatinya, bukan hanya perasaan, punya perasaan yang mengasihi Allah dan kemudian melakukan hal itu. Tetapi itu juga pikirannya bersih dan keinginannya bersih. Jadi ketika pemazmur si Asaf ini mengatakan, aku adalah orang yang sudah berusaha memelihara hati yang bersih. Dia bukan hanya memelihara pikiran, tetapi dia juga memelihara keinginan dan memelihara pikirannya. Bapak Ibu, kalau kita menjaga kelakuan kita bersih, mudah enggak? Mudah enggak? Saya yakin relatif lebih mudah. Kenapa? Karena kita beranggapan orang lain bisa melihat saya loh. Kalau saya mencuri, orang bisa melihat saya. Ketika saya melakukan kelakuan yang tidak berkenan, orang bisa melihat saya. Betul ya? Tetapi pikiran dan keinginan, siapa yang bisa melihat? Tidak ada yang bisa melihat. Apakah Bapak Ibu bisa melihat apa yang ada di dalam keinginan saya? Apa yang ada di dalam pikiran saya? Tidak ada seorang pun yang bisa melihat. Dan menjaga itu sangat sulit. Tetapi ketika pemazmur dia mengatakan, aku menjaga hati yang bersih. Bukan hanya emosional, bukan hanya kelakuan, tetapi juga pikiran dan keinginanku, aku menjaga hati yang bersih. Ini berarti Asaf ini adalah orang yang luar biasa. Ya. Tetapi kemudian masuk di dalam ayat yang kedua. Asaf mulai timbul keraguan-raguan dengan keyakinan yang ia peroleh akibat dia cemburu kepada orang fasik. Dia melihat, wah enak ya orang fasik. Saya berusaha mati-matian menjaga hati yang bersih, tetapi orang-orang fasik itu kelakuannya sembarangan, mereka tidak memelihara hatinya, tidak memelihara pikirannya, tidak memelihara kelakuannya. Tetapi kenapa hidup mereka penuh dengan kemujuran? Sehingga itu menimbulkan kecemburuan di dalam hati Asaf terhadap orang-orang fasik. Dan dia tidak mengerti tentang Allah. Aku yang berusaha mati-matian menjaga hati yang bersih. Tetapi kenapa aku mengalami hal-hal yang sulit? Sedangkan mereka orang-orang fasik yang hidupnya sembrono, hidupnya sembarangan. Kenapa mereka hidupnya mujur? Apakah Allah tidak tahu? Dan kalau Allah tahu, kenapa Allah diam saja? Kenapa Allah membiarkan mereka terus hidup di dalam kemujuran? Dan kemudian sehingga Asaf kemudian dia mengatakan dalam ayat yang kedua, karena itu dia hampir tergelincir. Dia hampir tergelincir. Karena apa? Dia hampir tergelincir karena melihat kelakuan-kelakuan mereka itu. Enak ya kalau begitu ya. Mereka hidup dengan santai, dengan sembarangan, tapi hidupnya makmur. Kata tergelincir atau terpeleset yang dipakai di dalam ayat yang kedua, itu artinya dia hampir terjatuh. Dia hampir murtad dan hampir meninggalkan keyakinan akibat kemujuran atau syalom dari orang-orang fasik. Syalom di sini berarti sehat, lengkap, penuh,
Kalau kaya dikatakan penuh, itu artinya apa? Ya dia memiliki semuanya. Penuh, apa aja dia punya. Kalau orang Singapura bilangnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 atau I all sanse. Apa itu? Punya 1 istri, punya 2 anak, punya kondominium 3 kamar, dan punya kendaraan roda 4. Itu dikatakan sukses. Makmur hidupnya, shalom, penuh kaya, bahagia, damai. Dan itu yang dia temukan di dalam kehidupan orang fasik. Mereka hidup sembarangan tapi hidupnya penuh dengan shalom. Oleh karena itu, Asaf dengan jujur dia mengatakan, aku hampir tergelincir dan terpleset. Aku hampir jatuh, aku hampir murtad dan meninggalkan keyakinan untuk mempertahankan hati bersih. Karena aku iri, aku cemburu melihat bagaimana hidup orang fasik itu. Di dalam ayat yang kelima, Asaf juga mengatakan dia melihat mereka melakukan dosa, mereka hidup dengan sembarangan. Tetapi orang fasik itu tidak kena tulah. Yang artinya tidak kena pukulan, tidak kena ganjaran atau teguran karena perbuatannya. Dan yang membuat mereka gemuk. Wah, ini kalau zaman dulu itu, kalau di Israel gemuk itu artinya makmur, sukses. Sehingga kalau kita baca di Amsal itu ada ya, wanita bagaikan lembu basan. Lembu basan itu adalah lembu yang sangat gemuk. Makin gemuk, wanita itu makin cantik katanya. Jadi jangan putus asa. Mereka gemuk, kejahatan mereka semakin terlihat jelas. Hati mereka hanya terdapat pikiran dan rencana yang jahat, itu dalam ayat yang ke-7. Ayat 9, mereka membuka mulut melawan langit. Kata langit yang dipakai di sini merupakan menggambarkan tempat Allah bertata. Dan orang-orang fasik itu menentang Allah serta meremehkan kekuasaan Allah di bumi. Mereka tidak takut akan hukuman Allah. Lidah mereka membual di bumi. Semena-mena mereka mencelakakan orang yang merintangi jalan mereka. Mereka memegahkan diri, mereka sombong dan mereka bersukaria dalam berbantah dengan manusia. Orang-orang fasik bahkan menentang Allah dan menganggap bahwa Allah itu tidak mempunyai pengetahuan. Allah nggak tahu, kalaupun Allah tahu, mungkin Allah nggak maha kuasa. Jadi mereka punya anggapan, oh mungkin Allah itu bukan Allah yang maha tahu, sehingga apa yang dikerjakan dosa, Allah nggak melakukan apa-apa. Tapi bisa juga Allah itu mungkin maha tahu. Tetapi Allah bukan maha kuasa. Allah cuma tahu tapi nggak berkuasa melakukan apa-apa. Karena itu kemudian mereka menghina dan mereka menjadi sombong. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bagian yang kedua, ayat yang ke-13 sampai 20. Kalau orang fasik yang hidup tidak bermoral namun diberkati secara jasmani. Pemazmur itu bertanya, lalu, kenapa aku mempertahankan hidup hati yang bersih? Mengapa aku mempertahankan hidup saleh dan menjadi orang percaya? Sekarang ternyata hidupku malah menderita. Asap melihat hal ini dan membuat ia menjadi tawar hati dan dia mengasihani dirinya sendiri. Aku berusaha sekuat tenaga tetapi hasilnya seperti ini. Kalau demikian, mengapa aku harus melakukan ini? Asaf mulai membandingkan dirinya dengan orang fasik. Dia memandang bahwa sia-sia menjaga hati yang bersih. Sia-sia dia taat dan setia kepada Allah. Allah yang maha tinggi, mengapa orang yang setia tidak hidup seperti orang-orang fasik? Dan itu membuat ia ingin murtad dan memilih kehidupan orang fasik. Sepertinya ingin mengatakan bahwa sia-sia dalam mengikut Tuhan. Dan ini banyak terjadi, Bapak Ibu, dalam kehidupan nyata kita manusia. Asaf kemudian mencoba mencari tahu
Mengapa orang-orang fasik makmur dan orang yang setia kepada Allah hidup menderita? Itu sulit baginya. Tetapi kemudian di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, kemudian ia pergi ke dalam tempat kudus Allah. Ada yang menafsirkan kemudian dia masuk ke dalam bait Allah. Dia masuk ke hadirat Allah. Dan dia bertemu dengan Allah. Dan Allah memberikan penglihatan. Dia mendapatkan penglihatan kesudahan dari akhirat. Dia melihat bagaimana kesudahan dari kehidupan orang-orang fasik. Dan kemudian ia sadar, di dunia yang sementara ini, memang orang fasik, kamu boleh hidup dengan bebas. Kamu boleh hidup dengan bersenang-senang. Tetapi ternyata semuanya itu hanya bersifat sementara. Dia sadar bahwa kemakmuran dan kelimpahan yang dimiliki orang fasik hanya sementara dan mereka akan dibinasakan oleh Allah. Tuhan menunjukkan kepada Asaf bahwa kebinasaan yang akan diderita oleh orang fasik. Orang fasik itu ibaratnya ditaruh di tempat yang licin. Tempat yang licin adalah tempat yang tidak bisa kita berpijak lama-lama di sana. Sehingga ketika memanjat pun, makin tinggi, itu tidak akan bertahan lama. Dan akhirnya mereka akan meluncur, turun dan mereka jatuh. Kehancuran tidak bisa lepas dari kehidupan orang fasik. Sebab Allah adalah Allah yang adil. Allah adalah Allah yang adil yang menghukum orang-orang congkak dan orang-orang yang menentang Allah. Asaf mendapatkan satu perubahan. Dia melihat satu kenyataan dari hidup itu. Mereka hanya menikmati kemujuran mereka secara sesaat. Seperti orang yang bermimpi. Tetapi pada saat dia terjaga, pada saat terbangun, semuanya itu sudah lenyap. Tidak ada. Itulah kemujuran orang fasik. Dan Tuhan tidak memandang mereka. Bahkan Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-20, mereka semua hina di hadapan Tuhan. Kemudian masuk di dalam ayat 21 sampai 28. Ketika Asaf sudah mulai mengerti jalan pikiran Tuhan, maka pola pikirnya berubah. Seringkali kita marah, kita protes sama Tuhan. Karena apa? Kita enggak mengerti apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan, dan apa pikiran Tuhan di dalam hidup kita. Benar? Iya. Tetapi pada saat kita belajar dan kita mulai mengerti, saya yakin pola pikir kita akan diubahkan. Asaf mulai menata ulang kembali keyakinan terhadap Tuhan yang hampir nyaris pudar itu. Dan dia mulai menemukan keseimbangan rohani. Dengan penuh rasa malu, ia mengakui kebodohannya di hadapan Tuhan. Ketika kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah mulai pudar. Dan mengatakan menjaga hati yang tulus adalah kesia-siaan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk. Seperti ada batu dalam ginjalnya, keresahan atau pergumulan yang dihadapi. Pada saat itulah dia sadar betapa dungunya dia. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Dia menyadari kebodohannya. Dia merasa malu dengan itu semua. Bersikap seperti itu adalah suatu kebodohan. Aku dungu dan aku tidak mengerti, itu yang dia katakan. Di mana dia mengatakan bahwa kesia-siaan mengikut Tuhan dan memiliki niat untuk murtad terhadap keyakinannya kepada Allah. Itu adalah suatu kebodohan. Pergumulan yang membuat dia melihat bahwa kemujuran orang fasik, kehidupan yang melimpah bagi orang fasik, itu hanya sementara. Namun, walaupun ia dalam kedunguan, Asaf tetap dekat dengan Allah. Meskipun keyakinannya terhadap Allah mulai pudar,
dia masih berharap kepada Allah. Sekalipun ia dalam kebimbangan dan kebodohan, Tuhan masih memegang dan membiarkannya tidak jatuh terlalu jauh. Ayat 24 dikatakan Tuhan selalu membimbing dan menasehatinya dan mengangkat hambanya yang setia dalam kemuliaan. Luar biasa. Ayat 25 menjelaskan tentang kemuliaan yang diberikan Allah kepada Asaf yang membuat dia bertanya, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Asaf menunjukkan bahwa Allah yang memiliki surga, Allah yang berdiam di surga, dan Allah yang berhak memberikan tempat atau kemuliaan kepada siapapun yang ia kehendaki. Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Ini ada nyanyiannya ya, sangat indah. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Apa yang menjadi keinginan kita Bapak Ibu? Selama kita hidup di bumi, selama kita hidup di dunia, apa yang menjadi keinginan kita? 1, 2, 3, 4. Mari kita belajar seperti Asaf. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Perkataan ini menyatakan perubahan dari Asaf. Setelah ia hampir murtad karena melihat kelimpahan orang-orang fasik, Asaf sadar bahwa kekayaan dan kelimpahan itu datangnya daripada Allah. Allah lah yang memberi kelimpahan dan sumber kemujuran. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Luar biasa. Asaf kembali kepada keyakinannya di ayat pertama tadi. Bahwa Allah itu baik bagi Israel dan bagi orang yang tulus hatinya. Asaf mengetahui bahwa sekalipun ia mati, dia harus mati dan menderita. Dia tetap kokoh, akan tetap kokoh. Dia tidak mau dungu lagi terhadap godaan yang terlihat sementara. Dia yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang adil dan setia. Tuhan adalah Allah yang menyertai orang-orang yang setia dan tulus hati. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama Bapak Ibu. Apa yang menjadi keinginan kita di bumi ini? Kau binasakan orang-orang yang berzinah meninggalkan engkau. Berzinah di sini artinya adalah menduakan Allah. Tidak mengutamakan Allah dan memilih hal yang lain lebih daripada Allah. Walaupun pada dasarnya Asaf mulai bimbang, namun ia tetap dekat pada Allah. Dengan ia tidak mampu untuk mengetahui tentang kemujuran orang fasik, menyebabkan ia datang kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan dan jawaban dari pergumulannya. Sehingga melalui perlindungan yang diberikan Allah, Asaf dapat menceritakan segala sesuatu pekerjaan yang dikerjakan Allah bagi umat manusia. Ayat yang terakhir, ayat 28, dia kembali lagi. Dia bertekad untuk mempertahankan hati yang bersih. Jadi kita bisa lihat ya, pertama konklusi, dia mengatakan dia siapa orang yang mempertahankan itu. Tapi kemudian dia mulai melihat kehidupan orang fasik, dia menjadi iri. Tetapi kemudian dia melihat bagaimana kesudahan dari orang-orang fasik. Kebahagiaan yang bersifat semu dan sementara. Dan kemudian ayat-ayat itu ditutup, Mazmur 73 itu ditutup dengan tekad. Tidak ada yang kuingini selain daripada Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Pertanyaannya, siapapun Anda dan apa masalah Anda? Mari kita belajar sama seperti Asaf. Aku suka dekat pada Allah dan aku menaruh perlindunganku pada Allah. Itu ayat yang ke-29. Aku suka dekat pada Allah dan aku menaruh perlindunganku kepada Allah. Itulah iman, pengharapan yang harus kita taruh di dalam hidup kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Hal yang menjadi pertanyaan saya, apakah kita, saya dalam tanda kutip selalu atau sering
iri terhadap orang lain. Mungkin kita iri dengan apa yang dimiliki orang lain, atau kita selalu mengingini apa yang dimilikinya. Mungkin kita iri dengan apa yang dicapai orang lain. Bahkan sempat berandai-andai. Seandainya aku bisa sama dan aku bisa bahkan bisa menjadi seperti dia. Tapi belajar dari Mazmur 73, mulai sekarang stop. Ingat ya, mulai sekarang stop. Apa yang dimiliki, apa yang kita miliki adalah barang yang fana, yang tidak kekal. Jangan sampai kita menduakan Tuhan. Syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan taruh segala pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Sebab Ia akan memberikan kemuliaan, yaitu bersama-sama dengan Allah di surga. Siapa yang dititipkan sekarang ini, ketika kita diangkat oleh Allah menjadi manajer-manajer di dunia ini. Seberapapun yang Allah titipkan, kita bukan pemilik, kita harus ingat. Tapi kita ini hanya pengelola, kita hanya manajer dan kita harus menggunakan itu dengan baik. Sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Karena itu mulai sekarang stop. Yang kedua, hati-hati jangan lengah. Hati-hati jangan lengah. Mari kita tetap mempertahankan hidup yang bersih dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang membuat kita jatuh adalah meremehkan bahaya dari keadaan hidup. Yang pertama, meremehkan bahaya dari keadaan hidup. Yang kedua, membesar-besarkan kesanggupan, kecerdikan, dan kekuatan kita. Jadi yang membuat kita jatuh itu bukan hal-hal yang lain. Dua hal ini, kita meremehkan bahaya. Yang kedua, kita membesar-besarkan kesanggupan, kecerdikan, dan kekuatan kita. Karena itu ketika memikirkan ini, saya pikir-pikir, iya sebulan yang lalu saya jatuh Bapak Ibu. Sehingga ini muka ini lumayan ya. Ini ketutup bedak ya. Kalau enggak masih ada bekas. Saya ingat-ingat kemarin kenapa saya kok bisa jatuh. Jadi pada waktu itu saya membuang sampah di depan. Jadi waktu itu retret SMP. Ya, ada waktu istirahat sebelum mau masuk Dolce Far Niente kayaknya. Ya. Jadi ada waktu istirahat ya, 10 atau 15 menit. Jadi karena saya lupa pesen, biasanya suami saya yang buang sampah. Tapi karena saya lupa pesen pagi itu, karena dari pagi saya udah mimpin yang acara itu, ACTS Prayer. Jadi suami saya udah berangkat, ini sampah belum dibuang. Jadi saya paling gak suka karena itu bau ya. Jadi saya buru-buru saya ke depan. Di bak sampah depan itu, saya tahu dan saya sadar di situ ada beton itu tutupnya saluran ya, got ya. Jadi ada tutup di situ, ada besinya. Memang semua dibuatnya begitu, ada besi buat ngangkat. Dan kemudian di dekatnya situ ada kabel, itu TV kabel itu lagi yang lalu dia mau masuk di dalam komplek perumahan, jadi dia pasang-pasang kabel. Tapi karena nggak jadi, karena nggak ada yang mau berlangganan, jadi itu kabel dibiarkan aja gitu. Ketika saya udah memasukkan sampah, saya tahu, saya sadar, ada besi, ada kabel. Bagi saya benar seperti yang dikatakan, kalau nggak meremehkan ya membesar-besarkan kesanggupan. Saya pikir saya bisa, ini besi kecil aja saya langkahin bisa gitu ya. Jadi saya melangkah, kaki saya yang satu, sendal saya itu nyangkut di kabel. Jadi saya udah nggak bisa nahan lagi karena itu turunan. Jadi langsung saya seluncur di situ. Saya pikirkan ini, saya terlalu meremehkan bahaya. Karena saya pikir, iya saya lihat, saya tahu, ini saya langkahin gampang banget gitu ya. Dan saya merasa membesar-besarkan kesanggupan saya. Saya sanggup loh melangkah seperti itu. Hati-hati, jangan lengah. Sekecil apapun bahaya, kalau kita lengah, kita akan jatuh.
Karena itu jangan lengah. Di bab yang kelima buku KTB kita, ini saya bahas bab 5 karena hari ini saya belajar itu. Kristus memberikan jaminan dan sarana untuk menghadapi masa yang sulit. Nanti kita bisa buka itu. Jaminannya apa? Jaminannya adalah Kristus sendiri yang akan melindungi dalam pencobaan yang akan datang. Itu typo sendiri ya. Datang supaya sekalipun ia patah semangat dan tawar hati, imannya akan tetap bertahan. Jadi dalam menghadapi masa yang sulit, stop dan jangan lengah. Kristus sendiri itu akan melindungi dalam pencobaan yang akan datang. Jadi sekalipun kita patah semangat, kita tawar hati, tapi iman kita akan tetap bertahan. Karena tadi di awal saya katakan kita punya Roh Kudus yang selalu menjaga, menguatkan kita. Dan kemudian sarana, ada sarana yang Kristus berikan, yaitu untuk menghadapi masa-masa pergumulan tersebut ditemukan bahwa teladan yang diberikan Yesus, yaitu dia memulai persiapannya sendiri dengan berdoa. Ketika Yesus mau masuk dalam pergumulan, dia pergi ke Taman Getsemani dan dia berdoa di situ. Kalau di dalam buku KTB kita dibahas Simon Petrus, kenapa dia jatuh? Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena dia tidak mempersiapkan diri dengan baik. Tapi Yesus memberikan teladan. Ketika mau masuk dalam pencobaan, ada sarana yang harus dia persiapkan dengan baik. Yaitu apa? Berdoa, bersekutu dengan Bapa. Itu yang menjadi sarana kita. Ketika 3 murid itu dibawa ke Taman Getsemani, Yesus bermaksud supaya mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik. Karena mereka akan masuk dalam masa yang sulit juga. Tetapi apa yang dilakukan 3 murid itu? Mereka bukan mempersiapkan diri berdoa bersama Yesus. Tetapi mereka tertidur. Sampai 3 kali. Yesus membangunkan mereka. Mereka tetap tertidur. Jadi kita diberikan sarana. Yaitu bersekutu dengan Bapa. Itulah yang menjadikan kita kuat. Karena itu persiapkan diri dengan baik. Ketika kita menghadapi masa yang sulit, persiapkan diri dengan baik. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Itulah sarana yang diberikan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong dan boleh memimpin kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh belajar. Firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Kami menyadari seringkali kami seperti pemazmur Asaf ini. Seringkali Tuhan kami melihat orang lain. Dan kami kemudian menjadi bertanya-tanya. Kenapa aku tidak seperti mereka? Tolong kami ya Tuhan, mulai saat ini. Kami boleh stop. Ajarkan kami mensyukuri setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Apapun itu kami yakin bahwa Tuhan punya rencana, punya maksud yang indah di balik semuanya. Dan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu selalu cukup buat kami. Ajarkan kami menyadari itu. Dan tolong kami ya Tuhan supaya kami tidak lengah terhadap setiap godaan sekecil apapun. Kami boleh taat. Kami boleh setia kepada Tuhan. Kami tidak lengah karena kami tahu Tuhan menjamin kami, akan menjaga, melindungi kami. Karena itu ajarkan kami dekat kepada Engkau. Menjaga hubungan kami yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Ami yang sudah menyampaikan firman Tuhan.
Mari Bapak Ibu, kita mau meresponi firman Tuhan. Pada sore hari ini kita mau mengangkat sebuah pujian, If Your Presence Doesn't Go With Us. Mari Bapak Ibu semuanya kita mau berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat pada sore hari ini Tuhan Yesus yang sudah memimpin kebaktian kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau menaikkan doa syafaat kami hari ini di hadapan Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat pelaksanaan retret yang sudah terlaksana Tuhan Yesus. Baik di jenjang SMP maupun jenjang SMA Tuhan. Sungguh Tuhan biar setiap program yang sudah dilaksanakan Tuhan Yesus, setiap nilai-nilai firman Tuhan, nilai-nilai Kristiani yang sudah ditanamkan Tuhan kepada setiap siswa-siswa Tuhan, boleh terus bertumbuh Tuhan Yesus, terus berbuah banyak bagi kemuliaan namanya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat pengolahan hasil penilaian akhir tahun, biar Tuhan Yesus yang berikan hikmat, berikan kekuatan kepada setiap guru-guru yang melaksanakannya Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus biar Tuhan Yesus yang turut campur tangan juga semuanya Tuhan. Biar kuasa Tuhan aja yang bekerja. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kebaktian pengucapan syukur untuk ibadah penutupan tahun pelajaran 2020-2021. Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan yang akan bekerja memberkati PIC untuk lokasi Grand Wisata. Biar Tuhan Yesus yang terus sertai untuk setiap persiapannya yang ada Tuhan Yesus. Untuk juga nanti pembicaranya Tuhan. Biar kuasa Tuhan juga yang menyertai Tuhan, memberikan hikmat Tuhan. Biar lewat kebaktian penutupan tahun ini Tuhan kami boleh kembali Tuhan. Mengingat setiap kebaikan Tuhan. Meskipun di tengah-tengah situasi yang berat mungkin dalam setahun ini Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami, Engkau yang selalu baik bagi kehidupan setiap kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk rencana persiapan retret guru dan karyawan, biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap panitia yang terlibat, setiap program-program acara yang sedang disusun, bahkan setiap perlengkapan yang mungkin nanti akan digunakan. Kami percaya kuasa Tuhan juga yang akan turut campur tangan
Biar setiap guru dan karyawan juga boleh merasakan kasih Tuhan lebih lagi, kebaikan Tuhan lebih lagi lewat setiap retret yang akan dilaksanakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan doa syafaat kami ke dalam tangannya Tuhan, biar segala pujian, hormat, kemuliaan buat namanya Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan semua ke dalam tangannya Tuhan, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Untuk doa berkat dan doa penutup saya serahkan kepada Pak Handoyo. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ayat pengutusan kita terambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dalam setiap pergumulan kehidupan, setiap perjuangan hidup kita bersama dengan Tuhan, lihatlah pengharapan yang terus Dia berikan kepada setiap kita. Pengharapan yang sejati, masa depan di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Karena itu biarlah kita tetap setia, kita tetap taat kepada Dia, dan biarlah berkat Dia menyertai kita senantiasa. Kiranya anugerah dan berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang tak pernah berkesudahan, persekutuan bersama Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita, memimpin dan menuntun langkah hidup kita, akan ada bersama kita senantiasa, mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saat teduh Tuhan memberkati kita.